Waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, patir juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat AZ, blunder kalau sudah dilakukan sekali, kalau lihat pejabat nih ya, terus berulang kali, terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya, ini yang disampaikan oleh Bahlil. Kita lihat ya, kemarin Bahlil sebenarnya dia dari dulu-dulu juga sudah sering lah, itu kan ya 11-12 lah, mirip-mirip kayak Pak Mahfud itu. Orangnya to the point, ceplas-ceplos, maka seringkali kalimatnya menjadi blunder. Mungkin maksudnya bercanda ya, kayak Zulhas kemarin. Tapi jelas tidak pada tempatnya, tapi jelas sangat tidak elok untuk kita dengar. Saya sebetulnya agak kaget gitu ya, kenapa seseorang yang naik secara sosial begitu rupa tuh bukannya menundukkan kepala dengan rasa syukur, tapi sepertinya kok menjustifikasi tindakan-tindakan yang menjadi concern banyak orang tadi. Misalnya misalnya ada kata-kata waktu aktivis kita lihat mobil mewah melintas marah, apa ya harus marah gitu kan, tidak perlu marah gitu. Kemudian ketika mendapatkan mobil itu merasa oh enak juga. Jadi sisi luarnya saja yang dikemukakan, tapi sisi dalam bahwa aktivis itu adalah perjuangan, aktivis adalah idealisme, aktivis adalah ingin mencapai sesuatu dengan cara-cara yang baik. Itu kelihatannya dilupakan sama sekali, dan menurut saya itu statement yang berbahaya karena diucapkan di depan generasi muda yang seharusnya mereka ingin mendapatkan banyak sekali keteladanan gitu. Dan saya kira lihat respon di media sosial itu buruk sekali, seperti sedang mengkonfirmasi bahwa dia bergeser dari orang susah menjadi orang yang punya kuasa dan punya uang. Di depan mahasiswa, Bahlil titik 2. Begitu kalian jadi pejabat, mungkin lebih jahat dari saya. Apa maknanya? Maknanya, Anda mengaku diri Anda sebagai penjahat. Iya dong. Mungkin lebih jahat dari saya, mungkin juga enggak. Tapi dari situ kemudian bisa kita tangkap maknanya. Kalau Anda jadi pejabat, pasti jahat. Saya nggak tahu. Apakah lingkunganmu seperti itu, Bahlil? Sehingga Anda dengan enaknya bicara seperti itu. Jangan-jangan iya. Kan kita ini gimana lingkungannya? Bagaimanapun kita akan terus terpengaruh oleh lingkungan kita. Kuat-kuatan lah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu siang menyatakan pihaknya tengah menelaah dugaan permainan jual beli izin tambang yang menyeret nama Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. KPK akan segera memanggil Bahlil jika dugaan kasus tersebut masuk ke penyelidikan. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu siang, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan KPK saat ini tengah melakukan penelaahan dan berharap bisa mendapat informasi dari investigator serta berkoordinasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM. Namun, KPK belum berencana untuk memanggil Bahlil meski isu yang menyeret Bahlil ini diakui Alex telah dibicarakan secara informal oleh sesama pimpinan.
Katanya kan gitu kan, ya kan semua teman-teman juga sudah baca kan berita terkait itu. Tentu itu juga menjadi informasi buat kami ya di Dumas ya, supaya lakukanlah itu telaan informasi-informasi itu. Dan saya yakin kalau wartawan nulis kan pasti juga berbasis data kan begitu ya. Itu yang sementara kami perintahkan ke Dumas supaya dilakukan telaan ya, lakukan klarifikasi. Saya sih berharap wartawan yang nulis atau investigatornya dari Tempo itu bisa memberikan sedikit clue atau informasi juga ke kami kan seperti itu. Karena itu sudah di ranah politik, ya, ada informasi keluar bahwa ada hal-hal yang menyangkut Menteri Bahlil yang kebetulan dia adalah mitra Komisi 6, maka kita akan segera nanti panggil Pak Bahlil untuk mengklarifikasi informasi-informasi di media online, medsos, media mainstream, koran, cetak, TV yang terkait dengan penggunaan kewenangannya yang terkait masalah izin usaha tambang maupun yang terkait dengan HGU yang akhir-akhir ini diisukan terjadi beberapa pungutan. Saya kira itu. Di era Jokowi, korupsi bisa berjubah investasi. Investigasi Tempo menemukan Bahlil tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang. Bahlil adalah menteri yang menggaungkan usulan jabatan Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden serta menjadi motor pemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka anak sulung Jokowi. Korupsi lewat penunjukan pejabat dan penerbitan regulasi pendukung menjadi praktik lazim dalam state capture corruption, istilah yang populer pada pertengahan tahun 1970-an. Berbeda dengan suap biasa, korupsi semacam ini dilegalisasi lewat peraturan. Kejahatan sistematis ini makin durjana karena dilakukan bersamaan dengan rencana melanggengkan kekuasaan Jokowi. Para aktornya pun itu-itu saja. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bergurau. Wah, ini judulnya belum apa-apa sudah disebut bergurau ya. Kepada mahasiswa bahwa para mahasiswa bisa menjadi orang yang lebih jahat dibandingkan dirinya apabila mereka mendapatkan jabatan kelak. Kalaupun ini nanti kemudian diklarifikasi sebagai guyonan, seperti jas Anda ditarik oleh Prabowo sebagai sesuatu yang tidak kasar, sesuatu yang menyenangkan, maka Anda sedang mendidik rakyat untuk menjadi orang yang tidak waras akalnya. Gurauan ini disampaikan Bahlil di depan mahasiswa dari berbagai kampus dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai di Perpustakaan Nasional Jakarta. Ini blunder ini ya, dia sedang mencoba mengumpulkan anak-anak muda tapi malah mengajari hal yang sama sekali tidak mencerminkan semangat anak muda, idealisme. Saya mau menyampaikan kepada kalian, jangan coba-coba bilang kalau kita oligarki. Wah, belum apa-apa udah ngancem ya. Bergurau juga ini ya. Jangan-jangan Anda bekerjanya sambil bergurau juga nih, nggak serius nih. Tunggu kalian semua, tunggu. Begitu kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Kata Bahlil Sabtu siang. Ngeri sekali. Ini adegannya. Waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, melempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, patir juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Gitu loh.
Bahlil cerita, sebelum menjadi seorang menteri dan pengusaha, ia juga merupakan seorang aktivis yang marah ketika melihat mobil-mobil mewah. Oh, kami aktivis tidak marah, lihat. Ini gaya Anda sendiri, ini perspektif Anda sendiri yang kemudian digeneralisir seolah-olah seluruh aktivis bersikap seperti Anda yang marah ketika melihat mobil-mobil mewah. Bahkan ia mengaku benci melihat mobil yang melintas dengan pengawalan hingga terpikir untuk melempari mobil tersebut. Jadi ini Victor bukan Victor. Victor, pikiran kotor ala Bahlil yang coba disosialisasikan pada anak-anak muda. Ini jahat ini, nggak bisa. Pikiran pribadimu tak bisa kemudian dilemparkan ke yang lain agar yang lain terpengaruh sehingga memiliki pikiran kotor ketika melihat mobil-mobil mewah. Kami sih tidak diajarkan begitu. Kami sih fokus pada apa yang dilakukan. Bukan pada style. Bukan pada penampakan semata. Namun Bahlil mengaku bahwa perasaan itu berubah ketika ia mempunyai uang sehingga bisa membeli mobil mewah termasuk mendapat pengawalan sebagai menteri. Wah, luar biasa. Dulu kita mau makan bakso aja boleh. Bukan susah mungkin maksudnya. Sekarang makan di bintang 5 boleh. Enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal. Begitu jadi menteri ada pengawal. Ah, paten juga barang ini. Coba. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngangkat menteri ini ya?